Kembali lagi dengan saya, Om Bob. Saat ini saya berada di Pengging. Pengging adalah sebuah desa di Kecamatan Maniguno, Boyolali. Sekilas Pengging ini sebuah desa, namun kalau panjang semua ke sini akan melihat aura desanya itu melebihi desa-desa yang lain. Karena apa? Karena Pengging ini memiliki sejarah yang panjang. Dulu Pengging bukan sebuah kadipaten di era Majapahit. Di era Majapahit sudah menjadi sebuah kadipaten dan ada seorang adipatinya. Kemudian ketika Adipati Pengging dijabat oleh putra dari Pangeran Handayani Ratu yaitu Kebu Kenomo, beliau mengusulkan karena ada konflik perselisihan antara Pengging dengan pusat pemerintahan yaitu di Demak. Beliau mengusulkan agar beliau dilepas jabatannya dari bupati, kemudian menghapus Pengging sebagai wilayah administrasi sebuah kadipaten. Maka saat ini kita nggak mengenal Kabupaten Pengging di dalam peta geografi di Nusantara ini. Yang ada hanya Desa Pengging. Nah, saat ini saya berada di sebuah masjid Pengging, yaitu Masjid Ciptomulyo. Masjid ini dibangun pada tahun 1905 oleh Pakubuwono ke-10. Pakubuwono ke-10, berarti sudah 1 abad lebih. Dan di belakang komplek masjid ini terdapat makam dari seorang pujangga besar tanah Jawa, yaitu Yosodipuro. Beliau asli Terah Pengging, lahir di Pengging. Nama kecilnya Bagus Banjar, putra dari Raden Padmanegara, Adipati Pekalongan keempat kalau nggak salah. Bagus Banjar kemudian berduduk di Kyai Hongkomoyo Begelen, dan besarnya dia menjadi seorang pujangga terkenal, pujangga tanah Jawa, dan sekaligus kalau menurut saya nih merupakan sufi agung tanah Jawa, yaitu Yosodipuro. Dan di samping makam Yosodipuro ada putra beliau yaitu Raden Ngabei Sastronegoro, juga menjadi pujangga keraton. Yosodipuro ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah hasanah Kasunanan Surakarta, karena Yosodipuro menjadi saksi sejarah ikut mendampingi Pakubuwono II waktu itu mengasingkan diri ke Ponorogo ketika pasca geger pecinan. Ya, beliau ke Ponorogo dan kemudian kembali, dan beliau termasuk salah satu utusan dari Pakubuwono yang diberi tugas untuk mencari lokasi baru keraton yang dulunya ada di Kartosuro pindah ke Solo, sekarang menjadi Kasunanan itu. Beliau bersama 3 orang kalau salah Pangeran Ujil keberapa itu, beliau mencari lokasi dan ditemukanlah desa Solo itu. Kemudian punya putra yaitu Sastronegoro dan juga menjadi pujangga, kemudian punya putra lagi yaitu Panjangswara, dia menjadi pujangga kemudian diasingkan kalau nggak salah di Batavia atau di Ceylon. Putra dari Panjangswara, Indah Panjangswara, yaitu berarti cucu ya, cicit daripada Yosodipuro adalah Raden Ngabei Ronggowarsito, menjadi pujangga terakhir tanah Jawa, sufi agung tanah Jawa, dengan ajaran-ajaran tasawuf Jawa yang luar biasa, menuruni persis. Kalau kita lihat silsilah Yosodipuro sampai ke atas, ini merupakan terah besar keluarga Pengging. Ya, di komplek Pengging ini terdapat kalau nggak salah ada beberapa situs makam yang sangat bersejarah, yaitu ada makam Pangeran Handayani Ratu yaitu Bupati Pengging, menantu dari Kertabumi, kemudian putra beliau yaitu Pangeran Kebu Kenomo atau Ki Ageng Pengging. Beliau adalah bapak dari Mas Karepet atau Hadiwijoyo. Di sini juga ada makam Padmanegara. Padmanegara kalau nggak salah itu keturunan beliau. Beliau itu adalah keturunan dari kalau nggak salah keturunan ke-7 ke-8. Sebelum Padmanegara ada Pangeran Danupoyo, dan ini adalah yang komplek terbesar ini adalah di belakang Masjid Ciptomulyo. Ciptomulyo namanya sangat unik, tidak seperti nama-nama masjid lain,
dengan harapan Pakubuwono ke-10 membangun masjid ini agar kita semua masyarakatnya Mulyo diciptakan untuk kemuliaan. Itu saya kira sekilas tentang Masjid Sutomulyo ini. Masjidnya masih asli sekali, masih peninggalannya masih kayu-kayu jatinya, mihrabnya, dan ini ada yang unik di sini. Kiblatnya itu serong ke kiri, nggak serong ke kanan. Kita mundur kiblat karena nggak tahu juga masalahnya apa, dan ini juga berarsitektur Jawa kuno. Saya kira demikian, salam hangat, salam ngopi bareng dari Pengging Banyudono. Assalamualaikum. Mulai nih. Ci iso gue ngerekam ya.